Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Nah, kita masuk pada informasi terkait dengan arus mudik. Rolando, ada berita duka di mana kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tegal, Pemalang, Jawa Tengah saat arus mudik Lebaran pada Kamis pagi. Insiden yang melibatkan sebuah bus dan mobil pemudik asal Bekasi ini menewaskan 5 orang. Sebuah kecelakaan tragis melibatkan bus Agramas dan mobil Toyota Calya yang ditumpangi satu keluarga pemudik asal Bekasi terjadi di ruas tol Tegal Pemalang kilometer 290 Kamis 19 Maret 2026. Kecelakaan bermula saat bus yang melaju dari arah Jakarta menuju ke timur mengalami kendala ban kempis dan berupaya menepi ke sisi kanan jalan. Namun dari arah belakang, mobil Toyota Calya diduga tidak mampu mengantisipasi kondisi tersebut dan langsung menghantam bagian belakang bus dengan keras. Benturan menyebabkan mobil ringsek parah, terutama di bagian depan dan samping. Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut sebelum 4 orang, anak balita yang juga merupakan anggota keluarga pemudik asal Bekasi ini juga akhirnya meninggal dunia. Setelah sempat kritis, akhirnya tidak tertolong dan menyusul kedua orang tua dan 2 kakaknya. Sehingga total korban tewas menjadi 5 orang. Tadi dari kilometer 290 kami ada dikirim pasien, total 5 pasien ya. Untuk yang tiga itu meninggal di TKP. Untuk yang 1 meninggal di IGD sudah dilakukan tindakan penanganan. Pihak rumah sakit menyebut seluruh korban merupakan satu keluarga yang tengah melakukan perjalanan mudik dari Cikarang menuju Petarukan, Kabupaten Pemalang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di belakang pos polisi exit tol Gandulan Pemalang. Mobil korban tampak mengalami kerusakan parah akibat benturan. Seluruh jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di Kecamatan Petarukan. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Aparat mengimbau para pemudik untuk selalu menjaga kondisi fisik dan memastikan kendaraan dalam kondisi prima guna menghindari kecelakaan selama perjalanan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Udin, Berita 1. Nah itulah Anissa ya, jadi ini sesuatu yang sangat tidak kita harapkan begitu ya, apalagi kita ini sedang mudik begitu, dalam perjalanan mudik bertemu dengan keluarga besar di lokasi. Tapi malah berita duka begitu yang dihadapkan oleh pihak keluarga. Kita berharap bahwa saudara-saudara mungkin nanti atau yang sedang melakukan perjalanan mudik untuk tetap menjaga jarak aman begitu ya dalam berkendara, perhatikan faktor-faktor teknis dan non teknis begitu ya. Betul. Kalau ngantuk juga harus tetap ngaku begitu ya, agar memang bisa mengantisipasi seminimal mungkin agar kecelakaan tidak terjadi. Ya, hal-hal sepele namun fatal akibatnya. Dan pemirsa, ini juga masih terkait dengan kecelakaan di mana sebuah minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 40 arah Cikampek pada Kamis pagi. Kejadian ini sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi. Ya, kecelakaan juga terjadi saat arus mudik Lebaran 2026 di mana bus Zentrum tujuan Merak Surabaya terjun ke sawah di ruas tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah. Nah, kecelakaan ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 penumpang dalam kondisi kritis. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek KM 40 arah Cikampek. Kejadian ini sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi pada Kamis kemarin. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Diduga akibat korsleting listrik pada kendaraan saat melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek. Petugas Mobile Customer Service dan pihak terkait segera melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan di lokasi kejadian. Sementara itu, petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk memastikan arus kendaraan tetap berjalan aman dan terkendali, meski sempat terjadi kepadatan menjelang titik kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengguna jalan diimbau untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Kecelakaan juga terjadi di kilometer 259 Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Bus yang mengangkut 36 pemudik dan 2 awak bus diduga bus mengalami pecah ban belakang kiri hingga menabrak mobil bak di depannya. 2 ban belakang lainnya juga dalam kondisi gundul. Akibat benturan keras, bus terjun ke sawah sedalam sekitar 10 meter dan terguling. Badan bus mengalami kerusakan parah.
Sopir bus Satiman 60 tahun warga Magelang tewas akibat terjepit bagian depan bus. Sementara 24 penumpang dan 2 awak mobil bak masih menjalani perawatan di rumah sakit. Satu penumpang atas nama Adi Wibowo, 40 tahun warga Sidoarjo, Jawa Timur, dalam kondisi kritis dan dirawat intensif di IGD RSUD Brebes. Tim Liputan, Berita 1. Berikutnya pemirsa, kita update lagi terkait dengan arus mudik di mana sejumlah titik keberangkatan mudik seperti stasiun Pasar Senen pada Jumat siang ini masih terpantau padat. Masyarakat masih melakukan keberangkatan untuk pulang ke kampung halaman. Ya, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat puluhan ribu masyarakat masih melakukan keberangkatan jelang hari Lebaran. Nah, berdasarkan data terakhir sebanyak lebih dari 52 ribu penumpang berangkat dari Jakarta. Situasi Pasar Senen ini menjadi titik keberangkatan dengan jumlah penumpang terbanyak, disusul stasiun Gambir dan Bekasi. Nah, untuk tujuan perjalanan, kota-kota favorit pemudik masih didominasi oleh Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Dan langsung saja pemirsa untuk memantau situasi terkini terkait dengan gelombang mudik 2026 di stasiun Pasar Senen sudah terhubung bersama dengan kami jurnalis Berita 1 Andrea Osana dan juru kamera Yulisa Febiola. Selamat siang Andrea. Andrea, dapat disampaikan kepada kami H-1 Lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti apa situasi arus mudik di stasiun Pasar Senen? Data yang Anda dapatkan apakah masih cenderung tinggi atau malah sudah mulai menurun? Ya, selamat siang Anissa, Ando, dan juga pemirsa Berita 1. Memang di H-1 Lebaran yang sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, memang masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan untuk pulang kampung atau mudik Lebaran begitu ya di stasiun Pasar Senen ini khususnya. Di mana berdasarkan data terakhir yang kami terima dari pihak PT KAI untuk di wilayah stasiun Daob 1 Jakarta sendiri hingga pada pagi hari ini tercatat ada 50.000 pemudik yang melakukan keberangkatan dari seluruh wilayah Daob 1 Jakarta. Di mana juga untuk total tiket yang sudah terpesan atau habis atau terisi ini sudah sebanyak 71% untuk okupansinya, di mana sudah terjual 767.829 tiket. Dan di stasiun Pasar Senen sendiri, Anissa dan juga Ando, ini menjadi stasiun yang menerima kedatangan maupun keberangkatan pemudik tertinggi yang ada di wilayah Daob 1 Jakarta, di mana pada hari ini tercatat ada 18.000 lebih pemudik yang melakukan keberangkatan ke kampung halaman. Dan selain itu juga disusul dengan stasiun Gambir yakni sebanyak 16.000 penumpang, kemudian juga stasiun Bekasi sebanyak sekitar 8.000 penumpang. Kemudian juga untuk kedatangannya, memang stasiun Pasar Senen ini menjadi stasiun terbanyak juga yang menerima kedatangan dari para pemudik yang tiba di Jakarta, di mana untuk periode dari 11 hingga 20 Maret yang menjadi puncak atau favorit bagi para pemudik melakukan perjalanan ini memang terdapat di tanggal 18 Maret 2026, di mana ada sebanyak 53.000 pemudik yang melakukan perjalanan, Anissa dan juga Aldo. Dan selain itu juga untuk ketersediaan tiket bagi para pemudik ini masih tersedia, di mana sebelumnya PT KAI sudah menyediakan sebanyak 1 juta tiket. Nah, ini tiketnya masih tersedia sekitar 312.000 kursi. Jadi para pemudik yang mungkin mepet-mepet mau melakukan perjalanan ini masih dapat membeli tiket di website atau aplikasi resmi dari PT KAI. Selain itu juga memang dari PT KAI menyebutkan bahwa beberapa kota tujuan favorit bagi para pemudik diantaranya adalah Yogyakarta, Surabaya, kemudian juga Semarang, Purwokerto, Bandung, dan juga Jember.
Selain itu juga bagi para pemudik yang mungkin akan melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen, ini juga bisa datang 1 jam atau 2 jam lebih dahulu untuk melakukan check-in. Memang di sini terdapat banyak sekali unit-unit yang digunakan untuk check-in, namun untuk lebih aman bisa datang lebih dahulu. Kemudian juga saya menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen ini, mungkin bisa melakukan mungkin bisa diantar begitu ya, baik itu menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan online, karena berdasarkan pantauan saya di sini memang untuk lahan parkirnya tidak terlalu luas begitu, sehingga saat ini kondisi di tempat parkir di stasiun Pasar Senen ini sudah penuh. Jadi alangkah lebih baiknya apabila menggunakan transportasi umum atau menggunakan ojek online. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Andrea Hosana dan juru kamera Yulisa Fabiola atas laporan kalian berdua. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan dan kesehatan di sana. Dan pemirsa, 1 hari menjelang Lebaran 1447 Hijriah, kondisi arus mudik di sejumlah wilayah terpantau mulai lenggang. Ya, tercatat volume kendaraan baik di ruas tol maupun jalur arteri mulai menurun. Sejak pagi hingga siang ini pemirsa di ruas jalan tol Jakarta Cikampek khususnya di kilometer 70 arus lalu lintas terpantau lancar tanpa ada kepadatan yang berarti. Tercatat ada sekitar 4.000 kendaraan yang telah melintas melalui gerbang tol Cikatama. Ya, sebelumnya pemerintah memprediksi bahwa puncak arus mudik sudah dilewati yaitu pada 18 Maret lalu. Nah, sehingga penerapan rekayasa lalu lintas one way sepenggal hingga kontraflow mulai melalui tahap normalisasi. Nah, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima. Sementara itu pemirsa di jalur arteri Pantura Cirebon pada H-1 Lebaran terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di jalur ini didominasi oleh kendaraan roda 2 seiring dengan meningkatnya pergerakan pemudik yang memilih jalur arteri sebagai alternatif perjalanan. Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, tercatat sebanyak 27.033 kendaraan melintasi jalur arteri Pantura Cirebon pada Jumat dari pukul 00 hingga 10 pagi tadi. Ya, sementara itu pada hari sebelumnya atau Kamis jumlah kendaraan yang melintas mencapai 142.023 kendaraan. Nah, tidak jauh berbeda dengan lokasi lain terpantau sejak Jumat pagi arus mudik kondisinya di Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai melandai. Terpantau hingga siang ini sejumlah area yang biasanya dipenuhi oleh antrean kendaraan di kawasan dermaga eksekutif ini tidak lagi dipadati mobil pribadi seperti saat puncak arus mudik. Jalur masuk menuju pelabuhan terlihat terbuka, sementara petugas tetap berjaga di sejumlah titik untuk mengatur pergerakan kendaraan yang masih datang secara bertahap. Dan langsung saja pemirsa kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus mudik di H-1 Lebaran. Sudah ada rekan-rekan jurnalis Berita 1 yang siap dengan laporannya. Di gerbang tol Cikatama ada Cesa Adidi dan juru kamera Kol Joseph. Di jalur Pantura Cirebon ada Teguh Adi dan juru kamera Farisa Elvandidi. Dan di Pelabuhan Penyeberangan Merak sudah ada rekan Zulfakar Aidil dan juru kamera Wahyu Santiko. Baik, kalau begitu saya akan ke Teguh terlebih dahulu, Cesa terlebih dahulu yang berada di gerbang tol Cikatama. Begitu Cesa, selamat siang. Cesa, dapat disampaikan kepada kami bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan di H-1 Lebaran kali ini, Cesa? Ya Anissa, Anda dan juga pemirsa, memang kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar dan juga cenderung sepi, di mana ini juga berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi. Bahkan dari malam kemarin ini sudah relatif lengang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana dapat kami deskripsikan antrian yang mungkin pemirsa bisa lihat di belakang saya. Ini juga sudah mulai sedikit atau sudah kembali normal, mungkin hanya sekitar 3 ataupun 4 mobil ke belakang
belakang. Selain itu juga dapat kami informasikan terkait rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow yang sempat diberlakukan dengan jangka waktu yang lama, kini sudah mulai melakukan proses normalisasi khususnya untuk rekayasa lalu lintas kontraflow begitu yang sempat dilakukan dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 70 tempat saya melaporkan kini sudah ditiadakan walaupun memang kontraflow ini bersifat situasional begitu. Sementara untuk skema one way atau satu arah saat ini yang one way nasionalnya masih terus berlangsung dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung. Adapun untuk one way lokal dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 459 di ruas jalan tol Semarang Solo kini sudah melakukan proses normalisasi dari semalam. Dan ini mengindikasikan bahwa memang volume kendaraan khususnya di tempat saya melaporkan saat ini sudah mulai menurun. Dan dapat kami informasikan dari pandangan mata Anissa dan juga Ando, saat ini kendaraan masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan masih ada juga beberapa mobil yang memakai rak di atas mobilnya untuk membawakan barang-barang mudik, adapun sudah jauh lebih sedikit dibandingkan hari kemarin. Dan bahkan tadi kami juga sempat melihat truk yang membawakan kon-kon untuk membatasi jalanan kini sudah mulai dirapihkan. Jadi mungkin karena memang prediksi puncak arus mudik ini pada tanggal 18 dan juga 19 Maret, kami harapkan atau mungkin kami memperkirakan ke depannya volume kendaraan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai menurun. Anissa dan Ando. Baik, terima kasih Cesa. Selanjutnya kita ke jalur Pantura, ya jalur arteri Pantura. Di sana sudah ada rekan Teguh Adi Prasetya. Selamat siang Teguh. Ya, seperti apa pantauan Anda hari ini di tempat Anda melaporkan di jalur arteri Pantura? Silakan. Ando dan Anissa, kondisinya saat ini di jalur arteri Pantura terpantau sepi karena memang saat ini juga bertepatan dengan ibadah sholat Jumat sehingga banyak sekali para pemudik yang beristirahat, melipir sejenak dan juga menunaikan ibadah sholat Jumat, Ando dan juga Anissa. Dan hingga siang ini memang terpantau laju kendaraan sebelum sholat Jumat terpantau ramai lancar. Sudah ada sekitar hampir 30.000 kendaraan yang melintasi di jalur arteri Pantura ini. Memang dominasi kendaraan adalah kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, kemudian kendaraan pribadi dan juga angkutan umum. Kalau misalkan saya mengutip data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, setidaknya sudah ada 150.000 kendaraan yang melintas ke arah timur Pulau Jawa melalui jalur arteri Cirebon. 130.000 diantaranya adalah kendaraan bermotor, 10.000 diantaranya adalah kendaraan mobil atau kendaraan pribadi dan juga angkutan umum, baru kendaraan bermuatan besar seperti truk, trailer, dan kontainer. Karena kalau misalkan saya kemarin melaporkan di jalur tol, di tol sudah tidak diperkenankan untuk kendaraan bermuatan besar bersumbu 3 atau lebih untuk melintasi tol sehingga mereka dialihkan ke jalur arteri. Sehingga kalau misalnya saya melihat penampakan di jalur arteri, banyak sekali kendaraan-kendaraan bersumbu 3 atau lebih ini melintas, Ando dan juga Anissa. Dan untuk saat ini kami juga memantau banyak sekali para pemudik beristirahat dan juga bermalam di kota Cirebon, Anissa dan juga Rolando, sehingga kami melihat kepadatan yang cukup menumpuk di Cirebon sebagai tempat beristirahat para pemudik yang akan ke Jawa Tengah, ke Solo, Jogja maupun ke Jawa Timur. Rolando dan Anissa, kembali ke studio. Rekan Teguh, kalau begitu tahan terlebih dahulu, kita ke pemantau dari titik Zulfakar melaporkan. Zul, kalau kemarin antrean di Pelabuhan Merak ini sudah mengular, bahkan warga juga harus menunggu berjam-jam untuk masuk ke dalam kapal. Lantas bagaimana dengan situasi hari ini, Zulfakar? Dan pemirsa Roda 1, situasinya berbeda seperti hari-hari sebelumnya, khususnya pada puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten pada tanggal 17 dan tanggal 18, Anissa. Pada hari ini di H-1 Lebaran, kondisi terbaru di Pelabuhan Merak, Banten nampak jauh lebih lengang atau lebih sepi begitu. Karena memang sesuai dengan prediksi dan pantauan secara langsung kami di lapangan, PT SDP Indonesia PR menyampaikan bahwa puncak arus mudik terjadi pada tanggal 17 dan tanggal 18 Maret kemarin. Dan pada 19 atau maksud kami pada tanggal 20 Maret ini
kondisinya pada pagi hari hingga siang hari ini juga jauh lebih lengang dan lebih sepi. Tidak adanya lagi antrian yang sampai mengular ke jalan arteri ataupun juga kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak ini juga lebih sepi begitu ya. Anissa dan pemirsa Berita 1. Begitupun dengan penumpang pejalan kaki, biasanya mereka menunggu cukup banyak atau cukup padat di bagian tempat menunggu penumpang di dermaga eksekutif 6 ini. Tadi kami pantau sekilas juga jumlah penumpang juga tidak lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa puncak arus mudik khususnya di Pelabuhan Merak Banten ini sudah terlewati. Dan memang puncaknya itu kami perhatikan pada saat dini hari, malam hari pada tanggal 19 kemarin, Anissa dan pemirsa Berita 1. Jadi pada H-1 ini kondisinya sudah jauh lebih lengang dan informasi yang bisa kami sampaikan lainnya, untuk perlakuan single tiket atau single tarif itu sudah akan hari ini tanggal 20 Maret, tepatnya pada pukul 15.00. Jadinya setelah pukul 15.00, penerapan kembali akan dilakukan adanya pemilihan tiket eksekutif dan reguler. Artinya jika masih ada calon pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera, mereka akan dikenakan tarif seperti normal kembali, yaitu tarif tiket reguler dan tiket eksekutif. Pemberlakuan single tarif lagi akan diberlakukan di Pelabuhan Bakaheni ke Pelabuhan Merak pada momen arus balik nanti, Anissa dan pemirsa Berita 1. Kami melihat bahwa penerapan single tiket ini cukup efektif mengurai kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak, karena para pemudik ini tidak lagi akan bisa memilih dermaga mana yang akan mereka masuki, sehingga mereka akan diuraikan oleh para petugas yang ada di sini untuk bisa masuk ke dermaga-dermaga yang kosong yang setelah ada kapal feri begitu. Artinya tidak ada lagi penumpukan hanya di satu dermaga saja, Anissa dan Rolando. Ini juga kami lihat adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurai adanya kepadatan yang ada di pulau atau maksud kami di Pelabuhan Merak ini, Anissa dan Rolando. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Zulfakar atas laporan Anda, dan sebelumnya juga sudah ada rekan Cesa Andini bersama Juru kamera Kol Joseph. Yes, dan sebelumnya juga sudah ada rekan Teguh Adi Prasetyo yang sudah melaporkan juga. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati, jaga keselamatan di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, berikutnya pemirsa, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di jalur selatan Malangbong Garut terlihat berangsur lancar dan tidak lagi dipadati antrean panjang. Ya, pada pagi tadi di jalur selatan Malangbong Garut, Jawa Barat ini terpantau sudah mulai ramai, lancar dan cenderung landai. Nah, berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, ini terlihat tidak ada antrean panjang kendaraan pemudik dari arah barat, yaitu Bandung Nagrek ya, menuju timur, yaitu Tasikmalaya, Jawa Tengah. Nah, kendaraan pribadi roda 4 dan sepeda motor dengan laju dengan kecepatan normal, bisa melaju dengan kecepatan normal, yaitu sekitar 40 hingga 60 km per jam. Ya, volume kendaraan arus mudik yang mulai mengalami penurunan ini juga ditandai dengan berkurangnya intensitas kendaraan dengan plat B Jakarta. Kini jalur selatan justru didominasi oleh kendaraan dengan plat D Bandung dan Z Tasikmalaya Garut. Kalau kita lihat
Ya, dan kalau kita lihat ya Aldo, memang pantauan arus mudik saat ini tampaknya kalau kita memantau begitu ya dari sejak gelombang pertama puncak arus mudik, kemudian gelombang kedua puncak arus mudik yakni yang terjadi pada 17-18, kemudian juga ada beberapa moda transportasi seperti stasiun Pasar Senen yang terjadi di 18-19 begitu. Ini sepertinya memang cukup betul-betul terurai, terutama di jalan tol yang biasanya kita melihat antrean cukup panjang, kemacetan juga cukup panjang. Tampaknya skema-skema yang diberlakukan oleh pihak kepolisian seperti one way nasional dan lain sebagainya berhasil untuk kemudian mengurai kemacetan sehingga memang tidak ada laporan-laporan kemacetan yang cukup parah selain dari Gilimanuk kemarin ya sempat kita dapati. Berapa kilometer ya macetnya? Cukup panjang, belasan kilometer. Puluhan kilometer, sempat menyentuh 30 kilometer. Mungkin ada juga di beberapa ruas arteri dan juga jalan tol terjadi kemacetan yang cukup panjang dan juga signifikan, namun tampaknya tidak bertahan lama. Kalau tadi kan kita lihat kayak misalnya dari Pelabuhan Merak begitu, ini sudah landai banget ya. Lalu dari arteri mana tadi? Dari arteri Pantura ya? Pantura ini juga cukup lengang tadi ya laporan dari rekan-rekan jurnalis. Jadi artinya bahwa sebetulnya puncak arus mudik itu bakal terjadi kalau prediksi pemerintah adalah 18-19. Ya, gitu sudah lewat ya? 17-18 gitu. Nah, jadi hari ini sebetulnya sudah tidak di puncak arus mudik begitu ya, dan memang ini rata-rata sudah pada nyampe di tempat tujuan. Betul. Seperti itu. Namun tetap dengan kondisi jalanan yang lengang, dengan tetap harus menjaga jarak aman ya berkendara begitu ya. Harus perhatian, apalagi di jalan tol, perhatikan hal-hal teknis seperti kondisi kendaraan dan juga non teknis itu terkait dengan kondisi fisik gitu ya. Betul. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Ya, pemirsa memasuki H-1 Hari Raya Idul Fitri 2020. Singgah dulu yuk. Kopi ya? Di setiap perjalanan selalu ada alasan untuk singgah. Singgah dari rasa lelah, singgah untuk mendinginkan isi kepala dan hati. Perjalanan kita masih panjang, singgahlah sejenak. Bisa jadi jedamu menjadi energi baru. Berbagi bukan tentang seberapa besarnya, tapi bagaimana kita menjalankannya dengan hati yang murni dan niat tulus memberi. Untuk berbagi kebersamaan, berbagi kebahagiaan, berbagi kesegaran. Cleo Mini, murni airnya, segar rasanya. Februari menjadi bulan penuh energi dan kolaborasi. Kami tidak sekedar menghadirkan acara, kami menciptakan pengalaman. Kami membangun koneksi. Sepanjang bulan Februari 2026, Universe menghadirkan rangkaian acara yang menghadirkan ragam peserta. Didukung distribusi multiplatform dari Universe yang memperluas jangkauan hingga ratusan ribu audiens. Beragam kolaborasi penuh arti dengan interaksi yang otentik
dan eksposur yang terukur. Semuanya dirancang dengan satu tujuan, menciptakan dampak nyata. Dengan konsep yang relevan dan eksekusi berstandar broadcast, setiap event menjadi ruang strategis yang merepresentasikan kualitas. Februari bersama B-Universe, bersatu menginspirasi. Jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan digunakan saat arus mudik dan balik Lebaran 2025. Di tengah hiruk-pikuk arus mudik, tim liputan Berita 1 hadir untuk memberikan informasi terkini. Berangkat dengan semangat menyusuri perjalanan yang penuh cerita, memastikan setiap momen tersaji dengan sempurna. Liputan kami hadir langsung dari pusat pergerakan pemudik. Selamat siang pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari terminal, Terminal Pulau Gebang, stasiun, dan puncak arus mudik ini akan diprediksi hingga bandara. Pihak Bandar Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa Pantau terus update arus mudik lewat Berita Mudik hanya di BTV dan Berita 1. Ya, singgah dulu yuk. Kopi ya? Di setiap perjalanan selalu ada alasan untuk singgah. Singgah dari rasa lelah, singgah untuk mendinginkan isi kepala dan hati. Perjalanan kita masih panjang, singgahlah sejenak. Bisa jadi jedamu menjadi energi baru. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di jalur selatan Malangbong, Garut terlihat berangsur lancar dan tidak lagi dipadati antrean panjang. Ya, pada pagi tadi di jalur selatan Malangbong, Garut, Jawa Barat terpantau sudah mulai ramai lancar dan cenderung landai. Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ini terlihat tidak ada antrean panjang kendaraan pemudik dari arah barat, yaitu Bandung atau Nagrek, menuju timur Tasikmalaya atau Jawa Tengah. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau arus mudik terkini di jalur selatan. Sudah ada rekan jurnalis Berita 1 Juan Guardiola dan juru kamera Hidayat Syarif di sana. Selamat siang Juan. Juan, bagaimana untuk kondisi arus mudik terkini menjelang satu hari dari Hari Raya Idul Fitri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Tampaknya ini sudah mulai lengang sekali di sana, Juan. Ya, baik, selamat siang Anissa dan juga Rolando. Memang benar, berdasarkan pantauan kami di kawasan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ini menjadi jalur daripada arteri selatan yang digunakan para pemudik dari arah Jabodetabek dan Bandung menuju ke Tasikmalaya hingga Jawa Tengah. Dan tampaknya kondisi arus lalu lintas saat ini tampak ramai lancar, tetapi juga relatif melandai ya, karena memang sejak pagi tadi kami memantau tidak ada kemacetan atau antrian yang sangat, yang menjadi titik kemacetan di pasar maupun di persimpangan. Saat ini sudah kondisinya lancar, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan yang signifikan. Ini artinya volume kendaraan pergerakan arus mudik dari para pemudik ini sudah mulai menurun dibandingkan tahun lalu, dan memang jika diprediksi tanggal 18 dan 19 ini menjadi puncak arus mudik itu benar adanya. Kemarin jika saya boleh flashback sedikit, memang kemacetan yang terjadi di kawasan jalur selatan Jawa Barat ini tampaknya sangat mengular, sekitar 5 km bahkan. Dan itu selalu diupayakan oleh pihak kepolisian dengan cara skema satu arah atau one way sepenggal, di mana setiap kali ekor kemacetan sudah mencapai titik tertentu, maka pihak kepolisian dalam hal ini Polres Garut atau juga Polres Tasikmalaya akan berkoordinasi melakukan upaya skema satu arah supaya
kendaraan dari arah Tasik menuju dari arah Bandung menuju ke Tasik ini bisa diprioritaskan dan kondisinya bisa ramai lancar begitu. Dan memang biasanya skema arus lalu lintas ini diterapkan secara situasional dan selama 15 hingga 30 menit. Tetapi hingga hari ini tampaknya belum ada lagi skema satu arah yang diberlakukan, mengingat juga tampaknya kondisi arus lalu lintas di kawasan jalur selatan ini sudah sangat landai. Jika Anda bisa melihat sendiri dari layar kaca Anda di belakang saya saat ini memang tampak sepi daripada kendaraan. Bahkan kami melihat mulai berkurangnya kendaraan dengan plat B, yang bahkan saat ini didominasi dengan plat D, Z, dan juga T. Ini artinya pemudik lokal yang ingin melaju dari arah Bandung menuju ke Tasik maupun hingga ke Purwakarta ini masih ada, tetapi memang sudah tinggal sedikit saja. Sementara untuk pemudik dari arah Jabodetabek memang tampaknya sudah sangat minim sekali, sehingga kondisi arus lalu lintas di jalur selatan sudah landai hingga saat ini. Sementara demikian, Anissa, kembali ke studio. Baik. Ya baik, terima kasih Juan Guardiola atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, H-1 Idul Fitri 1447 Hijriah, jumlah pemudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai mengalami penurunan. Ya begitu juga dengan situasi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Ini terpantau tidak ada kepadatan hingga Jumat siang ini. Suasana di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih terpantau landai sampai dengan Jumat siang ini. Belum terlihat adanya kepadatan pemudik yang hendak meninggalkan Jakarta via Terminal Kampung Rambutan. Berdasarkan data angkutan mudik Lebaran 2026, jumlah keberangkatan penumpang tertinggi terjadi pada Rabu tanggal 18 Maret 2026, tercatat ada 5.336 penumpang. Pada hari itu, pemirsa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat menjadi tujuan paling banyak oleh pemudik. Jumlah keberangkatan penumpang mengalami penurunan pada kemarin Kamis 19 Maret 2026. Dari keterangan petugas setempat hingga Jumat siang, belum terlihat adanya kepadatan pemudik seperti hari-hari sebelumnya. Ya, sementara itu menurut Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo, penurunan jumlah pemudik pada H-1 cukup signifikan. Ia menyebutkan terjadi penurunan hingga 50% dibandingkan puncak arus mudik di beberapa hari sebelumnya. Ditambahkan juga pada H-1 ini mayoritas pemudik yang berangkat didominasi oleh tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Sementara itu salah satu pemudik, dia mengaku bahwa baru dapat melakukan perjalanan pulang kampung pada hari ini karena keterbatasan waktu libur kerja. Nah, meski terjadi penurunan jumlah penumpang, pihak terminal tetap mengimbau para pemudik untuk menjaga keselamatan selama perjalanan serta memastikan kondisi kesehatan tetap prima. Prediksi hari ini kalau kita lihat trennya tahun sebelumnya memang selalu ada penurunan setelah H-3. Ya kan, penurunan sekitar 50% dari hari sebelumnya. Memang di H-2 kemarin kita memberangkatkan sekitar 1.700 penumpang. Dan kemungkinan di hari ini tertinggi kemungkinan di angka 800 atau 900 penumpang. Aku kan jualan, karyawan toko, jadi liburnya itu tanggal 19, makanya tanggal 20 pulang. Rencana ke Padang. Dan pemirsa, untuk memantau situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, sudah ada jurnalis Berita 1 Maria Gabriele, dan pantauan arus mudik di Terminal Kalideres juga sudah ada jurnalis Berita 1 Reza Pamungkas. Selamat siang rekan-rekan. Wah, kita menyapa Gaby terlebih dahulu ya. Gaby, ini bagaimana pantauan arus mudik di Terminal Kampung Rambutan saat ini dari pantauan Anda? Apakah masih ada penumpukan penumpang atau gimana nih Gaby? Silakan. Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa Berita 1. Memang pantauan kami untuk suasana di Terminal Kampung Rambutan sendiri ini memang tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Memang sampai dengan saat ini, sampai dengan siang hari ini belum terlihat adanya penumpukan penumpang begitu. Dan memang berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepala Terminal Kampung Rambutan Stevi Zulkarnain, kebanyakan memang penumpang yang berangkat pada hari ini untuk tujuan jarak dekat seperti ke Banten, ke Merak, kemudian juga ke Bandung, dan untuk daerah Jawa Tengah ini kebanyakan penumpang pergi ke daerah
Tegal, kemudian Pekalongan dan juga Purwokerto. Kalau dari pantauan kami ini memang bus-bus yang tersedia di Terminal Kampung Rambutan juga ini untuk wilayah di Banten dan juga sekitarnya begitu, seperti ke daerah Merak dan juga ke Subang. Rolando dan juga pemirsa Berita Satu, memang untuk puncak arus mudik sendiri di Terminal Kampung Rambutan ini sudah terjadi pada hari Rabu kemarin, di mana pada hari tersebut lebih dari 5.000 penumpang begitu berangkat meninggalkan Jakarta. Sementara dari kemarin sendiri, hari Kamis ini memang sudah terlihat adanya penurunan jumlah penumpang yang berangkat, karena pada hari Kamis sendiri berdasarkan data sementara yang kami dapatkan, ini jumlah penumpang yang berangkat sekitar 3.000 orang. Adapun untuk tujuan favorit ini masih ke daerah Surabaya, Malang, kemudian juga ke Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, dan untuk di wilayah Jawa Barat sendiri ada Garut, Tasikmalaya, dan di wilayah Sumatera ini yang menjadi favorit tujuan adalah Padang dan juga Palembang. Sehingga memang untuk saat ini informasi yang kami dapatkan juga apabila Anda ingin melakukan perjalanan berangkat mudik begitu via Terminal Kampung Rambutan, ini masih bisa untuk membeli tiket baik secara langsung ataupun melalui online begitu. Dan memang pihak dari Kampung Rambutan sendiri juga mengimbau kepada para calon pemudik begitu yang memutuskan untuk berangkat pada hari ini untuk membeli tiket di loket yang resmi begitu, dan kemudian untuk melakukan perjalanan baik naik ataupun turun juga di terminal resmi demi kenyamanan dan juga keselamatan penumpang sendiri. Rolando. Baik, Maria Gabriel, tahan dulu. Kita akan bergeser ke Terminal Kalideres. Di sana sudah ada rekan Reza Pamungkas. Reza, bagaimana situasi di Terminal Kalideres? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Anissa dan Ando, saat ini Terminal Kalideres sudah mengalami penurunan penumpang di H-1 sendiri. Arus keberangkatan penumpang tidak seramai pada hari-hari sebelumnya seperti H-3 sama H-4 kemarin. Bahwa penurunan jumlah penumpang di Terminal Kalideres H-1 sendiri sudah mencapai 50% dibandingkan puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada di H-3 sendiri. Untuk hari ini jumlah keberangkatan penumpang sendiri hanya mencapai 800 pemudik yang telah diberangkatkan dari Terminal Kalideres. Seperti itu Anissa dan Ando. Baik. Ya baik, terima kasih Reza atas laporan Anda. Dan terima kasih rekan-rekan jurnalis Berita Satu sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keselamatan di sana. Ya pemirsa, kita bergeser ke informasi berikutnya masih terkait dengan mudik di mana memasuki H-1 Hari Raya Idul Fitri 2026. Suasana di stasiun Surabaya Gubeng maksud kami masih dipadati oleh para pemudik. Ya, sejak pagi hingga siang hari keberangkatan penumpang kereta api masih terlihat ramai. Meski demikian, jumlah pemudik yang memadati stasiun terpantau alami penurunan dibandingkan puncak arus mudik yang terjadi pada 2 hari sebelumnya, yakni tanggal 18 dan 19 Maret 2026. Pada periode itu, lonjakan penumpang terjadi cukup signifikan dibanding hari-hari biasanya. Dari data yang didapat dari Daob 8 Surabaya, khusus di stasiun Gubeng hari ini pemirsa ada 11.170 penumpang yang memadati stasiun. Dan untuk di Pelabuhan Merak pemirsa, Pelabuhan Perak maksud kami, ribuan pemudik masih memadati Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Jumat ini. Para pemudik terlihat menunggu kedatangan kapal di ruang tunggu hingga lorong pelabuhan untuk diberangkatkan ke berbagai daerah tujuan. Sejumlah rute favorit diantaranya adalah Makassar, Balikpapan, Lembar, Kumai hingga Sampit. Tingginya minat pemudik jalur laut membuat jumlah kapal yang beroperasi meningkat menjadi 14 hingga 15 kapal per hari. Dari biasanya hanya 9 hingga 10 kapal, salah satu pemudik mengaku memilih kapal laut karena lebih hemat biaya dan dapat membawa lebih banyak barang dibandingkan pesawat. Ya, pihak pelabuhan juga telah menambah sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu sementara, area buffer, playground, hingga water station guna menunjang kenyamanan penumpang. Selain itu, layanan khusus juga disiapkan bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Yang terminal Bogor Asih atau stasiun bisa langsung pesan aplikasi Grabnya. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini di stasiun Gubeng Surabaya sudah jadi jurnalis Berita Satu Nanda Andrianta, dan di Pelabuhan Tanjung Perak sudah ada Agung Dharma.
Baik, kita akan ke Nanda terlebih dahulu di Stasiun Gubeng. Nanda, bisa disampaikan bagaimana situasi terkini H-1 Lebaran di Stasiun Gubeng? Ya, terima kasih Rolando dan juga Anissa, di mana dapat saya sampaikan saat ini saya sedang berada di Stasiun Gubeng Surabaya, di mana dapat kami laporkan arus mudik pada H-1 Lebaran Idul Fitri 2026 di Stasiun Gubeng Surabaya terpantau masih ramai lancar begitu. Meskipun demikian jumlah penumpang atau jumlah pemudik di Stasiun Gubeng Surabaya cenderung landai dibandingkan 2 hari sebelum hari ini, yakni tanggal 18 dan 19, di mana pada 2 tanggal tersebut menjadi puncak arus mudik di Stasiun Gubeng Surabaya, di mana penumpang yang memadati Stasiun Gubeng Surabaya diperkirakan mencapai 16.000 hingga 18.000 perharinya. Namun untuk hari ini di Stasiun Gubeng Surabaya, PT KAI Daob 8 Surabaya memprediksi ada 11.170 penumpang baik yang naik maupun yang turun memadati Stasiun Gubeng Surabaya, di mana menurut pantauan kami masih didominasi oleh penumpang yang naik itu sebanyak 8.144 penumpang, kemudian yang turun sebanyak 3.026 penumpang. Itu Rolando dan juga Anissa. Baik, terima kasih Agung Dharma atas maksud kami Nanda atas laporannya dan berikutnya juga tadi ya. Selanjutnya kita ke Agung Dharma terlebih dahulu ya, yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Agung, silakan dengan laporan Anda seperti apa pantauan di Pelabuhan Tanjung Perak pada siang hari ini, H-1 Lebaran, Agung. Ya, selamat siang Rolando dan Anissa, dan selamat siang pemirsa Berita 1. Saat ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di pelabuhan ini kepadatan penumpang di masa arus mudik masih terus terjadi. Hingga sampai saat ini, Jumat siang 20 Maret 2026, arus mudik di pelabuhan terbesar di Jawa Timur ini terus dipadati oleh para pemudik dari berbagai daerah dan tujuan. Khusus hari ini ada 3 kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak. Di antaranya kapal Kirana 7 yang berangkat jam 9 pagi tadi dengan tujuan ke Lombok. Dan kapal Sabuk Nusantara 92 berangkat jam 2 siang nanti dengan tujuan Masa Lembu. Dan kapal Dharma Rucita 1 berangkat jam 6 malam nanti dengan tujuan Banjarmasin. Sementara tujuan mayoritas tujuan favorit para penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak diantaranya tujuan rute Makassar, Balikpapan, Lembar, Dumai, dan Sampit. Rata-rata dalam sehari ada 14 hingga 15 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara jika dibandingkan dengan hari biasanya, hanya berkisar sekitar 9 sampai 10 kapal saja. Untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak terjadi pada 13 Maret kemarin dengan total 11.000 penumpang yang tiba maupun berangkat dari dari Pelabuhan Tanjung Perak ini. Sedangkan untuk puncak arus balik nanti akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang. Diprediksi lonjakan penumpang kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak akan terus terjadi hingga masa arus balik Lebaran selesai. Dan untuk memberikan rasa kenyamanan bagi para pemudik, Pelabuhan Surabaya memberikan fasilitas, di antaranya penambahan ruang tunggu sementara, penyediaan area buffer bagi kendaraan pengantar maupun muatan kapal, serta fasilitas tambahan seperti 3 unit playground dan 3 titik water station atau air isi ulang. Ya, demikian. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporan Anda, Agung Dharma, dan sebelumnya juga ada rekan Nanda. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, pastikan layanan optimal bagi para pemudik. Jajaran PT Pelindo Regional 2 Banten telah menyiapkan berbagai strategi. Demi menjamin layanan optimal bagi para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera, pada puncak arus mudik Lebaran 2026, jajaran manajemen PT Pelindo Regional 2 Banten turun langsung meninjau pelayanan di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten. Mereka menyapa dan berinteraksi dengan para pemudik yang didominasi pemudik motor.
Tak hanya bertegur sapa, jajaran manajemen juga membagikan bingkisan kepada para pemudik sebagai bekal selama perjalanan dan melepas mereka menyeberang ke Pulau Sumatera. Pelindo Regional 2 Banten telah mempersiapkan secara matang sejak jauh hari, khususnya terkait lonjakan pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan. Sebagai bagian dari upaya itu, Pelindo telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti pos keamanan dan posko kesehatan bagi para pemudik. Kami di Pelindo Regional 2 telah menyiapkan seluruh terminal penumpang dengan sangat baik. Ya, ini untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun ini. Kesiapan-kesiapan yang tersebut yang kami lakukan adalah dari sisi aspek fasilitas operasional hingga koordinasi dengan lintas instansi sini. Kami memastikan seluruh terminal yang berada dalam kondisi optimal, baik dari sisi sarana, prasarana, alur pelayanan penumpang maupun kesiapan personil dalam menghadapi melayani para pemudik. Masyarakat yang akan pemudik ini dapat melakukan mudiknya itu dengan aman, nyaman, dan lancar. Selama periode arus mudik, Pelindo memastikan seluruh terminal dalam kondisi prima, baik dari sisi sarana dan prasarana, alur pelayanan penumpang maupun kesiapan personel dalam melayani para pemudik. Dari sisi keamanan, Pelindo juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, KSOP, serta pemerintah Kota Cilegon. Hal ini dilakukan guna menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan selama arus mudik berlangsung. Tak lupa, Pelindo mengimbau pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk tidak membawa barang berlebihan, memastikan kondisi kendaraan prima, menjaga kebugaran tubuh selama perjalanan, serta mematuhi peraturan dan arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan. Dari Yuniar, Berita 1 Cilegon, Banten. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh